Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran Yesus itu diawali dengan berita yang mereka dengar dari para malaikat. Jadi jangan kita lupakan peranan malaikat di dalam kehidupan kita. Mulai dari si Zakaria dan Elizabeth, kemudian Maria, malaikat datang memberitahukan, kemudian ke Yusuf. Dan ke kita sampai hari ini, dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai ke kita, sampai ke zaman Yesus pun pelayanan malaikat itu begitu penting. Nah, sehingga kita harus memperhatikan pelayanan ini. Kurang lebih 290-an referensi di dalam Alkitab yang memberi gambaran kepada kita tentang berbagai macam tugas dan wewenangnya kepada manusia. Jadi kita bagi dua nih. Ada para malaikat, ada malaikat Tuhan atau malaikat Allah. Itu beda. Kalau para malaikat itu adalah pesuruh Allah. Ya, malak atau itu dalam bahasa Ibrani, angelos dalam bahasa Yunani, itu mereka itulah pesuruh. Tetapi malaikat Tuhan atau malaikat Allah itu langsung kadang-kadang menyampaikan makna seperti Allah sendiri, seperti Tuhan sendiri yang berbicara. Mereka langsung berbicara kepada kebenaran itu. Mari kita lihat dan tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama, malaikat-malaikat di sorga berdiri di hadapan takhta Allah dan menyembah Dia. Malaikat Tuhan ini sungguh-sungguh menaruh perhatian dan kasih terhadap orang percaya. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 10, Mazmur 34 ayat 8, Mazmur 91, Lukas 15, Lukas 16, Ibrani 1, Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Yang kedua, Hagar dan Ismail. Kita ingat waktu mereka di padang gurun pun ditolong ketika mengalami kesulitan tidak mendapat air di padang gurun. Kejadian 21 ayat 17. Malaikat Tuhan juga yang muncul untuk menolong. Yang ketiga, para rasul dibebaskan dari penjara. Haleluya, itu Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Yang keempat, Filipus dituntun diarahkan ke jalan di gurun, jalan yang sunyi di gurun agar bertemu dan bersaksi kepada seorang sida-sida dari Ethiopia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Dan saudara tidak usah kaget kalau Injil bisa sampai ke Ethiopia. Ini sida-sida saja bertobat. Yang kelima, malaikat berdiri di sisi Paulus dan menenangkan hatinya karena dia akan menghadap kaisar di Roma. Kisah Para Rasul 27 ayat 23 dan 24. Dan keenam, Elia juga diberi semangat ketika melarikan diri dan patah semangat di gurun. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 9. Yang ketujuh, terkadang para malaikat menafsirkan pesan Allah seperti dalam mimpi Daniel. Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kadangkala Allah menggunakan malaikat untuk menghukum musuh-musuhnya. Kalau kita bisa melihat dari Kejadian 19 ayat 1, 2 Raja-Raja 19 ayat 35 itu sampai 185.000 orang yang memusuhi orang percaya atau musuh-musuhnya Tuhan itu langsung mati dalam satu malam. Wah, luar biasa. Itu kebenaran firman Tuhan di 1 Raja-Raja 19 ayat 35. Mari kita selidiki terus firman Tuhan. Di dalam Alkitab akan kita jumpai begitu hebat dan dahsyatnya pelayanan malaikat di dalam kehidupan kita.
Bukan hanya waktu perjanjian lama, bukan hanya waktu zaman Yesus, tapi zaman kita juga. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Amin. Rasakan kasih-Mu jadi milikku. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana